pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dan ini masuk di segmen terakhir. Kira-kira apa kata orang yang diwawancara terakhir nih ya terkait para calon legislatif sekarang kedapatan menggunakan jasa paranormal. Saya mau ngobrol sama Mbak cantik yang di sini yang lagi nunggu lift. Kayak kamu penunggu lift di sini. Halo, dengan Mbak siapa di sini? Dengan Rima. Mbak Rima, maaf mengganggu waktunya sebentar ya Mbak Rima. Kita lagi ingin menanggapi para calon legislatif kedapatan pakai jasa paranormal nih. Mbak Rima sendiri pernah pakai jasa paranormal nggak sih? Jasa paranormal enggak. Jangan sampai deh Mbak, enggak. Kenapa kok kamu membatasi dirimu untuk tidak menggunakan jasa paranormal? Soalnya kan itu kan menurut agamaku juga itu kan hampir ke musyrik, mungkin bahkan bisa dibilang musyrik gitu. Jadinya saya ada Tuhan, saya punya Tuhan, ya kita kalau minta punya harapan ya wishnya ke Tuhan, jangan ke paranormal atau seperti itu. Jadi musyrik jatuhnya gitu ya, oke. Nah kalau kamu selama ini yang kamu tahu nih peran dari jasa paranormal sendiri di masyarakat itu seperti apa sih? Peranannya karena kita Indonesia dan di Jawa, khususnya Surabaya juga mungkin masih kental ya. Jadi masih banyak-banyak dikit-dikit ke paranormal, dikit-dikit dibilang mitos, dikit-dikit dibilang sakti gitu. Nah itu harusnya tuh apa ya, paradigma masyarakat ini harusnya dirubah gitu, mindsetnya mereka tuh dirubah. Kita tuh sudah 2014 kan Mbak ya, masa masih percaya kayak paranormal kayak gitu-gitu. Menurutku sih nggak banget. Ya 2014 sudah semakin modern tapi pikiran masih ke brainwash aja dengan hal-hal yang mitos seperti itu ya. Nah Mbak Rima sendiri mendengar nggak sih banyak nih ya kan bentar lagi kita bulan April mau pemilihan calon legislatif, pemilihan wakil rakyat ya kan. Tapi banyak sekali nih kedapatan caleg-caleg sekarang pakai jasa paranormal gitu. Mendengar hal ini penilaian Mbak Rima sendiri seperti apa nih? Sangat miris ya gitu, soalnya kan kita kan mempercayakan hak suara kita kepada seseorang yang kita anggap mereka mampu untuk menyuarakan aspirasi kita di DPR atau di dapil-dapil mereka. Tapi tahu-tahu mereka pakai jasa paranormal, berarti mereka sendiri nggak pede dengan kemampuan mereka. Buktinya mereka harus memiliki minta bantuan ke orang lain yaitu paranormal kayak gitu. Terus juga dalam segi akidah, apapun agama mereka, berarti mereka tidak punya Tuhan yang bisa menguatkan mereka untuk bisa menang gitu. Kenapa harus minta-minta ke paranormal kayak gitu-gitu? Menurutku ya sangat disayangkan sekali sih gitu. Dan gak usah dipilih kalau yang ketahuan di paranormal gitu. Nah lo dinilai sampai segi akidah dari segi agama lo ya, kayaknya itu nggak layak sekali ya tentu ya. Wajar nggak sih kalau misalnya Mbak Rima melihat selama ini, wajar nggak sih kalau misalnya caleg-caleg sekarang ini pakai jasa paranormal? Menurutku sih harusnya sih nggak wajar. Cuma karena memang sudah kebiasaannya mereka bagi orang-orang yang ingin mencapai kemenangan yang instan, mungkin bagi mereka ya sah-sah aja ya. Tapi kalau bagi kita masyarakat umum yang pengennya tuh hidupnya kelayakannya tuh makmur, terus berjalan sesuai dengan rule-rule yang ada gitu, mereka harusnya pikir ulang deh gitu. Mereka kan yang dicalonkan gitu, yang dipilih kita gitu. Kenapa mereka harus pakai jasa seperti itu gitu loh. Kalau ketahuan orang luar negeri kan bisa-bisa apaan tuh Indonesia gitu kan, apaan tuh Surabaya kan gitu kan. Mas sendiri sebetulnya udah punya kandidat belum nanti untuk yang dipilih? Jujur saya belum, soalnya bingung di mana-mana media nyorotin si A, si B, si C kayaknya gini bagus, tapi di lain media mereka seperti ini. Jadi aku bingung pilih oke dia, tapi sehari lagi besokannya kok dia seperti ini ya. Jadi mereka nggak konsisten, medianya tuh juga nggak tahu deh pokoknya. Pengaruh isu dari media kayaknya nih Mbak Rima ya. Aku juga belum tahu. Kalau Mbak Rima sendiri berharap untuk wakil rakyat kita ini yang seperti apa sih sosoknya? Wakil rakyatnya yang Indonesia banget, yang mereka itu tahu dari kita tuh dasar itu seperti apa. Mereka tuh harus berusaha apa sih yang Indonesia pengen gitu, apa yang Surabaya pengen gitu umpamanya. Kalau DPR tuh rakyat kecil itu dibantu, jangan waktunya kampanye aja dibantu gitu. Aku pengennya tuh pas selesai mereka menang ya harus bantu juga dan harus lebih ngebantu daripada sebelumnya. Indonesia banget yang Surabaya pengen. Emang Mbak Rima pengennya yang kayak apa? Saya sih salah satu rakyat yang di sini pengennya ya makmur, terus
ekonominya nggak ekonomi labil. Terus terus apa namanya, harga-harga itu bisa ditolerin lah sama seluruh masyarakat, bukan kalangan atas aja, kalangan bawah juga diperhatikan. Terus juga masalah kayak rumah-rumah yang pinggiran-pinggiran itu ya diapain kayak gitu, pokoknya ya mereka kan yang punya pemikiran kita kan cuma bisa berharap gitu. Ya udah gitu aja sih Mbak. Kayak ngomong ekonomi, sedih banget tuh. Kayak ngomong ekonomi labil kayaknya ada pengaruh sama gajinya Mbak Rima nih ya. Nah, jangan ngomongin gaji deh Mbak, terketahuan deh. Sensitif banget gitu kayaknya ya. Betul. Kalau misalnya udah kedapatan caleg-caleg sekarang pakai jasa paranormal, kira-kira motif apa sih yang mendasari mereka sampai mereka harus lari ke jasa paranormal? Motif mereka ya itu tadi, mungkin mereka tidak ada kepercayaan diri satu. Mereka tidak pede kalau nantinya mereka akan menang nggak ya gitu. Mereka nggak pede. Terus yang kedua, mereka berarti tidak punya sesuatu yang bisa mereka banggakan sendiri gitu. Contohnya seperti mereka tidak punya mungkin otak yang cukup, ilmu yang cukup untuk membidangi suatu apa itu politik seperti itulah. Dan yang ketiga mungkin mereka mikir dengan cara seperti itu bisa instan, bisa kilat. Nah itu mungkin mindset mereka yang harusnya dirubah sih Mbak kayaknya. Misal udah kedapatan caleg-caleg gitu pakai jasa paranormal, kayaknya otaknya otak jongkok dong ya. Aduh, Mereka nggak percaya diri, udah gitu tidak menguasai ilmu politik ya kan. Harus gak sih Mbak kalau misalnya caleg-caleg sekarang harus mendalami ilmu agama juga biar nggak lari ke paranormal? boleh sih harusnya, emang kan harus pegangannya sama Tuhan gitu loh. Kalau mereka jalurnya jalur jadi agama itu sudah mantap, berarti mereka tidak akan kayak selewangan kayak misalnya korupsi gitu kan. Pasti kan korupsi kan dilarang oleh agama manapun gitu, karena itu termasuk tidak jujur itu. Harusnya kan seperti itu sih Mbak. Oke, kalau misalnya Mbak Rima ingin berharap ya, ingin punya harapan apa sama caleg-caleg yang sekarang? Harapannya untuk para caleg di sini, saya pribadi ingin jujur sejujur-jujurnya, mulai dari kampanye sampai nanti pemilihan, sampai nanti menang, sampai menjabat mungkin 5 tahun ke depan itu harus jujur satu. Kalau dan juga pegangan sama janji mereka gitu, tepati janji mereka, janji sewaktu kampanye, sewaktu pembuatan program-program itu harus ditepati gitu. Dan juga harus memperhatikan rakyat kecil, ya itu aja deh, soalnya kasihan mereka yang di bawah-bawah kita gitu ya, yang diperhatiin perasaannya di atas-atas saja, yang mereka kenal tuh masyarakat kalangan atas, masyarakat menengah ke bawah itu nggak diperhatikan, iya masih kurang. Mungkin sudah tapi masih kurang seperti itu kali ya. Itu dia kejujuran paling dalam dari lubuk hatinya Mbak Rima. Jujur sejujur-jujurnya ya Mbak Rima. Nah oke, pemirsa di rumah terima kasih banyak ya atas perhatiannya di tayangan kita kali ini. 30 menit sudah nih Septi menemani para pemirsa di rumah. Terima kasih juga Mbak Rima ya. Nonton terus Bus kan? Betul, nonton terus ya. Kita lanjutkan perbincangan kita di minggu depan ya. Tetap di jam 4 sore di program kita Bus Bincang untuk semua. Selamat sore dan sampai jumpa.